Hari ini Intan mau membahas salah satu tokoh mitologi, yaitu Ti Changwangpusa. Ti Changwangpusa ini bahasa Sanskertanya Siti Garba. Jadi Intan pakai Siti Garba aja ya guys ya, lebih gampang. Siti Garba ini dia calon Buddha yang nggak mau menjadi Buddha sebelum neraka kosong. Apa saja sih yang dilakukan Siti Garba untuk mewujudkan cita-citanya itu? Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan Saweria yang masuk. Yang pertama dari Anonim, tetap semangat, makasih. Kemudian dari Buntoro, semoga channelnya terus berkembang, terima kasih. Yang ketiga dari Gigih Wibowo, Kak Intan bahas Warring State Period dong. Sejak saya nonton Anime Kingdom, saya tertarik histori Jenderal Wan Yi, Limu, Wang Chen, dan lain-lain. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman bisa nulis pesan berupa dukungan, request, pertanyaan yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Siti Garba ini guys, dia adalah salah satu tokoh di agama Buddha yang dipercayai dia adalah salah satu dari bodhisattva. Apa sih Cik Intan bodhisattva itu? Bodhisattva itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana bodhi itu artinya pencerahan dan satwa itu artinya makhluk. Jadi bodhisattva ini semestinya sudah sampai ke tahap pencerahan, tapi belum sampai tahap pencerahan. Jadi masih calon Buddha gitulah ya, gampangannya. Buddha itu kan peringkatnya yang tinggi banget. Dan Siti Garba ini salah satu dari 4 bodhisattva utama, yang mana 3 diantaranya itu Samantabhadra, Manjusi, dan Avalokitesvara. Siti Garba ini digambarkan sebagai seorang biksu yang mempunyai lingkaran cahaya di kepalanya, dan dia itu di tangannya, salah satu tangannya itu memegang tongkat. Tongkat itu gunanya untuk membuka pintu neraka. Tangan satunya itu memegang mutiara. Mutiara itu gunanya untuk menerangi jalan di neraka yang gelap. Seperti yang tadi Intan bilang, kalau Siti Garba itu dia nggak mau jadi Buddha sebelum neraka itu kosong. Karena Siti Garba itu nggak suka guys ngelihat makhluk-makhluk yang menderita, disiksa di alam sengsara, itu dia nggak suka. Dan Siti Garba itu berulang kali menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Menurut sumber Siti Garba Bodhisattva Sutra, ini guys buku yang Intan baca, ini Intan dapatnya dari Vihara dan ini nggak diperjualbelikan, tapi nggak usah khawatir, Intan bedah di sini aja ya bukunya. Menurut buku ini, Siti Garba itu pernah menjelma menjadi seorang putri Brahmana. Brahmana itu kasta teratas di India, jadi dia itu selain kaya dan dihormati. Putri Brahmana itu tumbuh menjadi seorang gadis yang baik hati, penuh welas asih, bersembayang kepada Buddha, melakukan banyak kebaikan, bersedekah. Tapi masalahnya sang ibu itu nggak menyukai kegiatan dari anaknya itu. Ditambah lagi ibunya itu menyembah aliran yang salah. Putri Brahmana ini nyoba bilang sama ibunya, wis tabu, kita nyembah sama Buddha saja. Tapi si ibu itu bersikeras, dia nggak mau menyembah Buddha. Sampai akhirnya sang ibu pun meninggal. Ya sebagai seorang anak pasti sedih dong ya ditinggal ibunya. Tapi guys, ada kekhawatiran yang lebih besar daripada kesedihannya. Putri Brahmana ini batin, ibuku ini loh, dia itu selama hidup di dunia itu sudah nggak ada welas asih, nyembah aliran yang salah, tak arahkan untuk nyembah Buddha juga nggak mau. Gimana ini nasib ibuku sekarang? Jadi Putri Brahmana itu berdoa di depan rupang. Rupang itu batu yang untuk disembah itu ya guys ya.
di rupangnya patung Buddha. Bukan cuman itu aja, Putri Brahmana itu juga menjual rumah keluarganya dan mengamalkannya dalam nama sang ibu. Apa yang dilakukan Putri Brahmana ini membuat Buddha itu tersentuh, lalu terbuka langitnya dan ada suara. Aku ini Tathagata Padma sama His Vararaja yang engkau puja. Karena melihat kebaktianmu terhadap ibumu yang lebih besar dibanding makhluk yang lainnya, ibumu yang semula berada di alam sengsara itu hukumannya sudah diakhiri dan dia sekarang berada di surga. Mendengar hal itu, Putri Brahmana itu seneng banget sampai dia itu berikrar, pokok mulai sekarang aku akan menciptakan segala upaya agar makhluk hidup itu terbebas dari alam sengsara. Pernah juga Siti Garbha itu menjelma menjadi seorang gadis yang bernama Jyotinetra. Jyotinetra itu suatu hari itu pergi ke Arahat, dia ngasih persembahan ke Arahat. Apa sih Arahat itu? Arahat itu bahasa Sanskertanya Arhati, dia itu manusia tapi dia itu manusia yang suci ya, sudah terlepas dari belenggu keduniawian dan dia punya ilmu yang gak dimiliki oleh manusia biasa. Arahat itu tanya kepada Jyotinetra, ngapain toh kamu kesini? Jyotinetra bilang, ini loh ketika ibuku meninggal aku tuh sudah melakukan banyak perbuatan baik atas nama ibuku untuk nolong dia, tapi aku belum tahu ibuku tuh sekarang ada di mana. Arahat tersebut itu kasihan, ya udah diliatin sama si Arahat itu. Arahat itu masuk ke alam samadhi. Ini hal yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Arahat tersebut itu melihat ibu dari Jyotinetra sedang menjalani hukuman di alam sengsara. Sampai Arahat itu tanya sama Jyotinetra, ibumu ini waktu di dunia itu ngapain aja? Kok sekarang dia berada di alam sengsara? Jyotinetra bilang, ibuku itu suka makan ikan, suka makan penyu dan lain-lain. Dia paling suka telur ikan yang digoreng atau direbus. Dan karena kesukaannya itu dia membunuh beribu-ribu jiwa. Lah terus gimana Arahat? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan ibuku? Si Arahat itu bilang, ya kamu renungkan Tathagata Sudana Padmanetra dengan sepenuh hati, terus buat rupang, buat lukisannya untuk mengadakan puja bakti agar baik yang telah meninggal atau masih hidup memperoleh manfaat dan perlindungannya. Mendengar hal ini, Jyotinetra itu langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Arahat. Dia menjual semua barang-barang kesukaannya dan uang dari hasil penjualannya itu digunakan untuk membuat rupang dan mengadakan puja bakti. Jyotinetra itu rajin bersembayang hingga pada suatu hari bagai dalam mimpi dia tiba-tiba melihat Buddha dengan warna keemasan memancarkan cahaya terang dan berkata kepada Jyotinetra, gak lama lagi ibumu akan terbebas dari alam sengsara dan akan lahir di rumahmu. Gak lama setelah itu, salah satu pelayan Jyotinetra melahirkan bayi laki-laki. Saat Jyotinetra nengok bayi laki-laki itu, bayi itu bisa berbicara, tapi yang ngedengerin, yang bisa denger cuman Jyotinetra doang ya. Bayi itu bilang ke Jyotinetra, aku ini ibumu. Setelah aku meninggal, aku tuh masuk ke alam sengsara dan aku menjalani hukuman di sana. Aku ini bisa terlahir lagi jadi manusia ya karena kamu berbuat baik atas namaku. Tapi aku memang dilahirkan untuk menjadi miskin dan berumur pendek. Aku cuman hidup 13 tahun toh. Setelah itu aku bakal masuk lagi ke alam sengsara. Ini gimana? Kamu bisa nyelamatkan aku gak? Jyotinetra bilang ke ibunya, ibu waktu di alam sengsara itu ngapain aja? Dihukum apa aja? Si bayi itu bilang, waduh aku ngomong aja ngeri apalagi ngelaku. No, tolonglah kalau kamu bisa nyelamatkan aku.
Jyotinetra denger hal itu, dia itu sedih banget, terus dia itu berdoa, semoga ibuku bisa selamanya terbebas dari karma buruknya dan tidak terjerumus ke alam sengsara. Lalu kemudian Jyotinetra itu berikrar ya guys ya, sekarang ini di hadapanmu aku berikrar bahwa mulai hari ini sampai ratusan ribu juta kalpa yang akan datang, kalpa itu satuan waktu yang panjang, aku akan menyelamatkan makhluk hidup yang menderita dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Sebelum neraka kosong, sebelum semua makhluk itu mencapai pencerahan, pokoknya aku ndak mau mencapai kesempurnaan. Setelah mendengar ikrar dari Jyotinetra, langit pun terbuka kembali. Dia itu bilang, Jyotinetra, kamu itu memiliki belas kasih yang besar sampai mampu membuat ikrar yang berat untuk ibumu. Ya wes, kayak gini, ibumu memang sekarang itu cuman berumur sampai 13 tahun, tapi nanti dia akan direinkarnasi menjadi seorang Brahmana. Brahmana berarti kelas pertama yang kaya dan terpandang. Dan umurnya 100 tahun. Habis gitu ibumu akan masuk ke surga. Nah, setelah mendengar hal itu, Jyotinetra baru happy. Itu tadi yang Intan bahas, cuman salah 2 dari jelmaan Siti Garba. Dan ya kurang lebih Siti Garba selalu melakukan hal itu. Dia menyelamatkan orang-orang supaya yang ada di neraka itu bisa terlepas dari hukumannya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.